Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Lisa Wijaksono. Di video kali ini aku mau makan malam teman-teman sendirian ya, di dapur yang berantakan seperti biasanya ya. Jangan hiraukan background aku yang berantakan, memang setiap hari kayak gini ya. Bingung mau ditata kayak apa ya, tetap berantakan ya. Nah, di video kali ini aku nggak mau membahas dapur aku yang berantakan, tapi aku mau makan malam sendirian. Koyok ngene mangananku, makan malam aku. Pompo nggak ono bos, aku mangan rada akeh. Iki. Terus ini ada apa? Kuah ginseng. Sebenarnya ini nasinya cuma sedikit loh teman-teman. Ini piringnya kecil kok. Apa namanya? Ini kuah ginseng sama ayam ya, sisa kemarin. Terus ini lauknya telur sama udang. Nah, aku sambil makan malam ini, aku juga mau sharing ke teman-teman ya, berbagi info seperti yang aku ketahui ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, tak sambil makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku itu kemarin tuh makanku itu apa? Cuma dangyen ya, sama hong todang atau apa itu? Kuah kacang merah sama kalau di Indonesia itu namanya apa itu, ronde ya, ronde. Ini nasinya, ini nasi kemarin lusa, rasanya kayak karak guys, tapi ya nggak apa-apa lah, disyukuri aja, yang penting kena ganjel weteng sing luwe. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku mau berbagi info tentang TKW ya, kalau pulang saat-saat ini ya, saat-saat tahun ini ya, pokoknya saat-saat inilah, mau berangkat susah, kalau pulang juga harus mengeluarkan biaya yang nggak cuma sedikit ya, berjuta-juta, puluhan juta ya. Jadi TKW itu susah ya, mau berangkat sekarang ini susah. Terus yang sudah berada di luar negeri mau pulang juga susah, harus menghabiskan ya, mengeluarkan duit puluhan juta. Jadi kasihan bagi yang mempunyai apa namanya uang yang pas-pasan ya teman-teman. Contohnya kayak aku ini, kan aku beberapa hari yang lalu ya, ini cerita aku sendiri, aku sebenarnya sudah finish kontrak. Terus aku itu karena waktu pas finish kontrak itu kan ditutup ya Indonesia, itu finish kontrak aku tanggal 5, aku tanggal 4 harusnya aku pulang ke Indonesia, tapi pas itu ditutup, jadi aku nggak bisa pulang. Terus agent aku itu apa, memberi tawaran aku untuk tambah kontrak ya teman-teman, di beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi aku memutuskan untuk tambah kontrak. Selain itu aku mikir-mikir anak aku juga sekolah ya, jadi butuh biaya. Terus di Indonesia itu sepertinya cari kerjaan sulit ya, pada kesulitan cari kerja ya. Terus beberapa hari setelah aku tanda tangan kontrak, suami aku itu menyuruh aku pulang kayak gitu ya. Terus aku itu bertanya sama agent ya, mencari info ke teman-teman, terus tanya ke agent gimana kalau aku pulang kayak gitu. Nah, kayak aku ini kan aku sudah nambah kontrak ya, kalau pulang kena denda teman-teman karena putus kontrak. Terus apa namanya, aku juga kena pajak kayak gitu ya, karena aku sampai di Taiwan itu tanggal 4 Januari, katanya aku harus membayar pajak sekitar 9.000 kalau nggak salah itu. Terus aku harus tes PCR teman-teman. Tes PCR itu harus bayar sekitar 7.000 NT, atau kalau diuangkan Indonesia itu sekitar 3,5 juta ya. Terus sampai di Indonesia tiketnya aku dibayar majikan kalau aku pulang ya, karena aku sudah finish kontrak katanya begitu. Tapi kalau bagi yang nggak dibayari majikan itu tiketnya China Airlines itu berapa ya, itu kata agentku itu berapa ya, aduh kok lupa tuh aku,
sekitar 7 juta apa berapa gitu ya, 7,5 juta atau berapa ya kalau nggak salah, itu lupa aku. Pokoknya mahal lah sekarang itu. Terus Eva nggak ada, Eva Air nggak ada ya, padahal aku suka yang naik Eva Air aku. Terus apa namanya, sampai di Indonesia kalau yang bawa HP yang bagus ya, yang bawa HP misalkan iPhone atau pokoknya yang HP itu harganya berapa ya, agentku bilang itu pokoknya HP itu harus didaftarkan IMEI Indonesia kan. IMEI-nya kalau beli di Taiwan kan IMEI Taiwan ya, itu harus didaftarkan IMEI Indonesia kayak gitu, karena sekarang di Indonesia diberlakukan IMEI kalau nggak salah untuk menghindari apa ya, aku itu karena aku nggak begitu bisa ya bahasa Mandarin, nggak begitu nyantol aku, tapi aku tahu maksudnya itu untuk menghindari apa itu namanya ya, perdagangan bebas barang-barang elektronik atau gimana gitu ya, kalau nyantol aku, kata-kata agent aku kayak gitu ya. Terus aku berpikir gini ya, wah katanya mulai aja cek susah ya, sedangkan aku pegang uang tuh cuma gaji aku 1 bulan, gaji aku 1 bulan tuh cuma 17.000, jelas kurang teman-teman. Jadi aku mundur, terus ya wes aku memutuskan nggak usah pulang dulu kayak gitu. Karena selain itu ya, aku mikir-mikir ya, anak aku apa namanya SMK, anak aku sudah SMK ya, mau kelas 2 dan SMK swasta teman-teman, dia butuh biaya yang nggak cuma sedikit kayak gitu. Jadi aku nggak mau kalau anak aku itu putus sekolah ya gara-gara nggak punya biaya. Jadi aku memutuskan untuk mundur, nggak jadi pulang kayak gitu. Sebenarnya ya dalam hati aku itu sebenarnya pengen banget cepet pulang ya teman-teman, cepet pulang ketemu sama anak-anak, sudah kangen teman-teman. Tapi mau gimana lagi ya, sekarang itu pulang butuh biaya yang cukup besar, nggak cuma 10 juta loh ya, kalau dihitung itu. Kalau misalkan kalau tiket itu bayar sendiri ya, tes PCR saja sekitar 3,5 juta sampai 4 juta ya, dikira-kira aja ya 4 juta kayak gitu ya, 4 juta. Terus kita itu harus kayak aku kena denda karena putus kontrak, terus kena pajak ya, putus kontrak kena pajak, terus apa namanya, tapi aku itu ya kalau masalah daftar IMEI, karena HP aku ini cuma HP aku kan nggak pernah beli HP di Taiwan ya. HP yang aku pakai ini pemberian majikan aku. Ada HP Apple pemberian majikan aku, tapi itu kan bukan Apple yang terbaru, jadi mungkin nggak usah bayar apa itu namanya ya, nggak usah bayar itu daftar IMEI ya mungkin, tapi aku juga nggak tahu sih. Sebenarnya peraturan-peraturan kayak gini ya sangat memberatkan TKW TKI ya. TKW TKI itu sebenarnya itu orang-orang yang nggak punya duit, orang-orang yang ekonominya lemah. Kenapa jadi TKW? Memang karena kita itu nggak punya duit di Indonesia, terus mau kerja itu ya nggak payu, misalkan nggak payu. Soalnya apa? Karena pendidikan itu mayoritas kita TKW itu mayoritas ya pendidikannya itu rendah kayak gitu ya. Kalaupun ada yang berpendidikan tinggi itu mungkin karena mereka itu memang terpaksa menjadi TKW, mungkin karena kenapa kayak gitu ya. Tapi mayoritas TKW itu biasanya itu ekonominya, mereka itu karena ekonominya lemah, terus mau memperbaiki ekonomi kayak gitu ya, mau memperbaiki keadaan ekonomi, lalu dia itu terbang ke luar negeri nekat kayak gitu ya, bodoh nekat. Dan kita itu terus pulang ke Indonesia, terus apa namanya harus bayar sebanyak itu ya, biayanya begitu besar ya, mau gimana lagi ya. Aku itu kadang-kadang mikir gini ya, kayak dari dulu TKW atau TKI itu ya jadi sasaran kayak gitu ya, kayak
kok menderita banget kayak gitu, mau pulang ke Indonesia kok sorone kayak gitu ya. Aku itu gimana ya bikin video ini, cuma mau curhat sama teman-teman semuanya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman TKW yang lain juga yang bernasib sama kayak aku ya, mungkin pengen pulang, harus mundur dulu, harus nabung dulu kayak gitu ya. Sebenarnya gaji TKW itu memang besar ya, besar, tapi gaji besar ternyata pengeluaran itu juga besar kayak gitu ya. Ternyata karena kita kan harus itu ya, banyak sekali permasalahan di rumah ya. Misalkan suami sulit mencari pekerjaan di Indonesia kayak gitu ya, apalagi sekarang ini musim corona, orang jualan-jualan saja, sampai aku itu dengar berita ya, orang jualan itu kalau malam tuh sampai jam 8 malam kayak nggak diperbolehkan. Itu ada di tempat mana itu ya, aku pernah membaca berita kayak gitu. Terus kalau pokoknya aktivitas tuh serba terbatas lah sekarang itu musim corona kayak gitu ya. Terus nyari pekerjaan itu kayaknya sulit, yang jualan makanan, yang pokoknya mencari pekerjaan tuh sulit lah di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh negara sebenarnya itu sekarang banyak sekali orang-orang yang sulit mencari pekerjaan ya, karena banyak juga perusahaan yang tutup ya kayaknya ya, karena corona ini. Bukan cuma di Indonesia. Tapi jadi TKW itu ada sisi baiknya pas musim corona kayak gini teman-teman, kalau menurut aku loh ya. Karena kenapa? Majikan kan sekarang jadi sulit ya mengambil pembantu. Misalkan kalau sudah suka sama pembantu yang ngambil dari Indonesia ya, otomatis karena dari Indonesia sampai ke Taiwan selalu itu ya, tes itu kena corona kayak gitu ya. Kayak contohnya majikan aku ini, dulu itu kayak gimana gitu, sekarang dia itu dulu itu lebih banyak cerewet kayak gitu ya, sekarang itu sudah nggak pernah cerewet lagi. Karena kenapa? Karena mungkin dia itu berpikiran kayak gini, kalau dia mau mengambil pembantu lagi ya sulit. Terus dia itu kalau mau mengambil pembantu dari luar Indonesia itu gajinya kan lebih tinggi daripada Indonesia ya. Aku juga nggak tahu kenapa di daerah aku dengar-dengar itu Filipina tuh lebih tinggi dari Indonesia ya gajinya ya. Apa karena ya nggak tahu lah, pokoknya aku dengar-dengar kayak gitu ya. Benar enggaknya ya nggak tahu. Terus kalau dia mengambil pembantu orang Taiwan itu gajinya juga malah lebih tinggi lagi. Jadi mungkin bagi pembantu itu ya yang sudah terlanjur di luar negeri itu ada sisi baiknya juga ada sisi buruknya. Karena kenapa? Sisi buruknya itu kadang-kadang yang biasa libur gitu jadi nggak boleh libur, cuma kayak gitu ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita dari aku mau lanjutkan makan aku. Terima kasih sudah menonton. Itu tadi sekilas info yang aku dapat dari agent dan teman aku. Soalnya pas aku mau pulang, aku kepengen pulang, ngebet pulang, ternyata aku dapat info kayak gitu, terus aku mundur nggak jadi pulang kayak gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.